5, 4, 3, 2, 1. Oke. What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini gue sama Benedion. Aduh, akhirnya channel gue kedatangan orang terkenal lagi. Waduh. Soalnya biasa random yang Banyak random. Terakhir siapa? Terakhir Uus sih. Oke lah. Aku kalah terkenal. Ya, thank you banget ya Ben ya. Sama-sama, Gua tahu lo sibuk Bang. banget ini di sela-sela kesibukan lo udah nyiapin nyediain waktu buat gua, dan gue juga mau terima kasih sama Bonar mana lu? Bener mana lu? Tripodnya gue pinjem. Atas rekomendasi Bene. Oke Ben, kegiatan lagi apa nih sekarang? Kegiatan lagi persiapan film selanjutnya, lagi reading gitu, sama lagi sibuk sama agak lain. Oke. Agak Film lainnya. berikutnya apa nih ininya? Temanya? Romcom. Romcom. Komedi romantis gitu. Komedi romantis. Jadi cinta-cintaan lah yang Oke. sangat kukuasai. Bakal banyak nangis lagi kayak kemarin? Enggak sih. Enggak sih. Banyak ketawanya kalau ini. Karena lebih sering keluarga yang bikin nangis daripada cinta. Keluarga ya. Kalau cinta bikin sebel. Iya. Paling cinta bikin keluarga nangis gitu. Jadi Bisa. ya kan biasanya kalau Ya. kita suka sama orang yang nggak direstui. Nah, keluarga pengalaman nangis. pribadi saya. Oh iya. Terus gimana tuh akhirnya bisa menikah? Dulu gue nggak disetujuin sama Orang tuanya. sama orang tuanya istri gue karena gue buta kan. Iya. Nah, tapi karena kita berjuang dan akhirnya diterima. Tapi lu tahu itu duit yang dipakai beneran buat bayar listrik? Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Duitnya udah dipisahin Oh, udah dipisahin. Gitu. Lo bikin film lagi dengan kemarin terakhir berapa sih posisi ngeri-ngeri sniper? Penontonnya? 2.880.000. Sekarang ada beban nggak lo bikin yang sekarang ini? Awal-awalnya sih lumayan, tapi kesini kayaknya memang susah sih ngalahin itu. Jadi ya udahlah, memang kalau ternyata nanti tidak bisa melewati itu, ya udahlah, memang itu udah terlalu tinggi untuk di. Pokoknya lo melakukan yang terbaik aja. Iya, buat jadi setiap kayak film lo gitu ya. bikin aja lah, lakukan dengan baik aja lah. Kalau nggak ada niat kayak pokoknya harus bikin yang lebih cemerlang, yang lebih bagus, yang gitu-gitu, nggak sih, nggak ada. Oke. Lo kalau sebagai sutradara, lo terinspirasi dari banyak film juga, atau justru lo malah model yang gue nggak mau banyak nonton film supaya nggak terganggu ini lo gitu ya? Enggak Apalagi sih. kalau misalnya lagi produksi kayak gini ya. Enggak sih, aku tuh karena mungkin basicnya adalah teknik industri, teknik banget. Lo teknik industri? Iya. Jadi Gue kira lo IKJ atau Wah. seputarnya, paling nggak grafis lah gitu. sangat jauh pokoknya. Sangat jauh ya. Termasuk pola pikir. Jadi pola pikirku itu sangat tidak seniman. Logik banget kan? Iya, kalau logik teknik industri. gitu. Jadi ada banyak filmmaker yang malas kalau udah bahas penonton, apa yang dimauin penonton Oke. gitu. Apa yang harus ditiru dari film sebelum yang lain yang laris gitu. Itu kan banyak sineas seniman kan malas banget gitu kan. Iya, Kalau aku justru suka gitu. Oh, Jadi kayak oke, penonton nih sukanya mau kayak gimana. Oke, akan dibikin supaya penonton suka sama film ini gitu. itu jadi benchmark lo gitu. Iya, karena di teknik industri sendiri kan memang mempelajari benchmark, Ya, ya. mempelajari market gitu. Market betul. maunya apa, kita desain barang yang memang market butuh gitu. Betul. Nah, itu mungkin yang mempengaruhi mindsetku sebagai sineas, aneh lah pokoknya. Oke. Berarti lo juga sebagai stand up komedian dulu juga lo banyak dianalisis juga atau? Iya, kerjaku tuh misalnya ada materi komik lain lucu, ku breakdown tuh kenapa, apa yang dipakai, kenapa, misalnya kayak analogi, apa cara dia membuat analogi ini, ku breakdown tuh, jadi kayak memang perspektif teknik banget gitu, anak teknik banget yang apa-apa di breakdown kan gitu. Jadi soal perkara film tadi, aku malah kalau mau bikin film, aku malah nontonin film sejenis, kayak ku breakdown tuh, ku alurnya ku pelajari gitu, gini, formatnya gini, malah oke, ini bagus, ikutin aja formatnya gitu. Berarti memang lo banyak referensi dari film lain juga berarti. Iya, dan spesifik benar-benar. Spesifik ke sekarang romcom lo misalnya nonton apa gitu. Jadi kayak kemarin nonton 500 Days of Summer, Pretty Woman,
While we were sleeping. While you were sleeping. Itu kocak banget tuh. Iya, gitu-gitu. Endingnya juga nggak ketebak loh. Gue nggak bakal kalau dia nggak nyangka gitu kalau terakhir itu malah sama abangnya apa adiknya sih? Sama adenya kan? yang koma kan abangnya. Yang koma abangnya kan, yang jatuh di rel itu kan. Iya. Gitu-gitu lah. Malah ini sama adeknya. Jadi dicatetin tuh, ini film ini aku suka, apa yang bikin dia suka. Oke, menit segini dia ngelakukan ini gini-gini. Oh, oke, nanti akan kuikuti nih gitu. Oke. Nah, lo pernah nggak nonton film yang berkaitan dengan penyandang disabilitas deh, yang ada mungkin ada tokoh disabilitasnya atau apa? Pernah nggak lo? Paling terbaru nonton Miracle in Cell Number 7. Oke, Miracle in itu Cell kan Number 7. Bapaknya apa berarti bilangnya itu ya? Si Dodo itu ya? Intelektual, disabilitas intelektual dia. Bukan Down syndrome tapi ya? Down syndrome itu satu tipe. Satu tipe. Ya kayak gitulah kan. Masalahnya adalah di kecerdasan. Nah, itu film terakhir yang aku tonton. Sebelumnya aku nonton aku suka juga The Peanut. Apa judulnya ya? Peanut gue lupa. Yang wrestling itu ya? Iya. Yang apa namanya? Dia tuh pengen jadi dia di Down syndrome. The Peanut Butter Falcon. Peanut Butter Falcon. Dia Down syndrome tapi pengen jadi pegulat, wrestler dia gitu. Terus dia ketemu sama seorang laki-laki agak-agak preman gitu. Nah, dia lagi terlilit utang nih. Jadi buron. Terus dia nggak sengaja ketemu sama si Down syndrome ini, dia ceritain kalau Down syndrome ini pengen ketemu idolanya, wrestler, minta diajarin jadi pegulat. Nah, sama dia malah ditolongin gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan temenan gitu. Dan akhirnya jadi mengerti satu sama lain juga kan. Dia yang punya intelektual disabilitas jadi ngerti gitu kan apa namanya permasalahan hutangnya si cowok itu, yang cowoknya juga jadi ngerti bahwa orang dengan disabilitas intelektual tuh kayak gini gitu kan hidupnya kan. Yang lucunya lagi tuh si wrestler idolanya itu waktu dibilangin dia mau belajar latihan nggak mau. Terus si preman laki-laki ini yang berusaha nego kayak tolonglah adekku itu tuh kau harus bantu gitu-gitu. Itu kena banget sih rasanya. Keren ya. Terharu lah nontonnya, bagus banget itu menurut gua filmnya. Dan itu kalau nggak salah ya tapi nanti kita cek lagi ya. Kalau nggak salah si yang intelektual disabilitasnya itu emang benar-benar intelektual disability. Iya, benar-benar itu nggak, istilahnya bukan acting yang beneran. Memang kondisi realnya dia punya disabilitas intelektual gitu. Setauku juga sih gitu. Gitu. Iya, beneran ngalamin gitu. Nah, menurut lo nih kalau misalnya gue minta perspektif lo sebagai sutradara ya, kan sekarang ini udah banyak banget film yang gue nggak tahu nyebutnya apa ya, istilahnya tuh kayak kemarin lo bikin Ngeri-Ngeri Sedap itu kan kultur Batak gitu kan, dan ada tuntutan dari penonton atau dari siapapun itu katanya wah kalau film Batak ya harus orang Batak yang main gitu kan, terus kayak Black Panther juga kan gitu kan, harus orang kulit hitam yang main. Zhang Xi juga kan, si Zhang Xi-nya harus aktor Asia gitu ya. Nah, kalau misalnya film tentang disabilitas, kalau menurut lo harus orang dengan disabilitas juga nggak sih yang meranin? Oke. Ini diskusi yang menarik banget ya, karena seperti yang The Peanut Butter Falcon tadi beneran disabilitas. Sebelumnya tadi Miracle bukan orang disabilitas. Yang versi Koreanya juga bukan ya? Bukan disabilitas. Bukan disabilitas juga kan? Aku nonton ini lupa judulnya, yang tentang kalau ada suara monsternya datang. Quiet Place. Quiet Place. Nah, kan ada anaknya yang si perempuan itu dia tuli beneran. Ya, itu aku juga tuli beneran. Dia pakai ini. Terus My Left Foot lo pernah nonton nggak? Belum. My Left Foot itu juga dia dia lumpuh beneran. Jadi dia cuma kaki kirinya doang yang berfungsi gitu. Film Indonesia yang akan tayang judulnya Tegar. Itu tentang anak yang tangannya diamputasi, kakinya juga satu udah nggak ada. Itu beneran, ya itu harus beneran sih memang. Iya. Iya beneran. Kalau di efek juga. Di efek ya. Gimana dengan sekolah dia? Sekolahin dia. Sekolah peran. Gitu kan. Nah, kalau menurutku itu sih tergantung beban aktingnya, tergantung konsep ceritanya. Jadi kayak tidak serta-merta yang dilakukan di Miracle salah gitu menurutku. Tidak serta-merta juga yang dilakukan oleh Peanut Falcon itu yang benar gitu. Jadi memang kita harus
melihat konsep filmnya. Tapi memang harus kuakui ketika aku nonton Peanut Peanut Butter Falcon, aku merasa memang ini nggak film gitu. Jadi ketika nonton Miracle aku tahu ini film gitu rasanya. Oke. Keautentikannya lebih kerasa ketika beneran yang main memang menyandang disabilitas gitu. Nah, tapi pertanyaan gue berikutnya adalah jangan-jangan sutradaranya yang jago. Jangan-jangan sutradaranya yang jago. Bisa juga. Bisa juga. Kalau lo sebagai sutradara perannya di mana sih kalau artinya ketika misalnya ada taruhlah gue juga tahu ada beberapa film kayak yang dulu Recto Verso juga. Iya, yang kan ada si Lukman Sardi itu ya. Kalau nggak salah kan ada anak autisnya juga di situ ya. Iya. Apa namanya dan dia diarahkan, didirect gitu kan oleh sutradara. Nah, perannya sutradara ini sebesar apa sih sebenarnya supaya dia bisa kalau misalnya melibatkan orang yang mungkin tidak terlalu familiar dengan seni peran, bagaimana supaya dia itu jadi pertimbangan sutradara nggak sih sebenarnya? Betul, karena sejujurnya gini, anggaplah misalnya di Recto Verso itu dia pakai aktor yang beneran menyandang disabilitas. Itu kan belum tentu kita bisa yakin bahwa itu nanti orangnya bisa diarahkan dengan baik gitu kan. Karena kita tidak bisa punya keyakinan bahwa oke, dia dengan segala keterbatasannya akan mendengarkan dan bisa diarahkan dengan baik. Sementara kita tahu syuting film itu adalah pekerjaan kolektif gitu. Ada banyak orang yang terlibat. Jadi ketika ternyata ada resiko-resiko yang nanti bisa susah lah gitu untuk diambil solusinya, akhirnya ya udah kita coba aktor deh yang bisa diarahkan dan mencoba. Tapi kan lagi-lagi apakah aktor sutradara pun tahu sebenarnya kalau orang penyakit tertentu atau disabilitas tertentu dia tahu nggak benar-benar gimana gestur atau acting otentiknya gitu. Karena seperti yang terjadi dengan Miracle in Cell itu kan juga Vino banyak diskusi yang terjadi tuh kayak harusnya nggak gitu, tapi kan kita nggak tahu yang mana yang seharusnya terjadi. Gitu. Dan gue nggak tahu gue dengar dari siapa, gue lupa ya. Kalau nggak salah Vino juga konsultasi juga sama kelompok disabilitas intelektual gitu loh. Jadi dia tahu ini mungkin nggak kalau kayak gini, ini mungkin nggak kalau kayak gini gitu loh. Ada proses itu gitu loh. Iya. Nah itu biasanya kalau itu lebih tanggung jawab aktornya atau sutradara punya ini juga, punya andil juga dalam mendorong dia supaya ayo lo harus riset, lo harus sutradara sih sebenarnya. Memang boleh aktor merasa aku butuh ini belajar gini, tapi kalau aktor nggak melakukan itu karena nggak diminta sutradara juga ya memang tidak masalah. Memang itu tuh keputusan akhirnya adalah memang sutradara. Kalau sutradara merasa kayaknya masih kurang nih, oke kita akan hire consultant, kita akan hire ini, kamu workshop latihan gini kita akan ajak ke orang yang mengalami disabilitas itu terus belajar gitu. Memang semuanya pucuk pimpinannya ada di sutradara. Ada di sutradara gitu. Berarti termasuk juga untuk budgeting, misalnya kan kalau lo kayak nambah konsultan atau misalnya nambah ini, lo harus menentukan itu juga. Enggak sih, ada orang yang bekerja di ranah budgeting, tapi memang dia tidak boleh masuk ke ranah kreatif. Nah, tapi kalau sutradara bilang, aku pengennya ada begini, pokoknya siapkan, nggak ada budgetnya, pokoknya siapkan gitu. Biasanya sih itu diskusi antara director dengan line producer dan segala macamnya lah gitu. Ini di mana batas dana kita yang bisa atau di mana kreativitasnya bisa dinego gitu. Oke. Nah, lo kalau misalnya taruhlah lo punya kesempatan gitu ya untuk membuat sebuah film yang melibatkan orang dengan disabilitas gitu di dalamnya, mungkin kayak kemarin filmnya Dodit gitu kan yang sama si siapa? Sandi Aulia gitu kan ya, misalnya. Dan lo misalnya filmnya seperti itu gitu ya, dan lo memutuskan untuk oke, gue kayaknya mau pakai orang dengan disabilitas beneran gitu. Selain tadi pertimbangan yang lo bilang, kira-kira bayangan lo nih, kalau bayangan lo prosesnya akan seperti apa tuh? Lo mau casting nyari kemana atau lo? Tergantung ceritanya sih. Kalau misalnya anggaplah ceritanya seperti kita berandai-andai aja, artinya teman-teman juga yang nonton. Gue hanya sebenarnya pengen ngobrol masalah ini karena banyak teman-teman dengan disabilitas yang bilang, wah harusnya tuh
yang meranin orang dengan disabilitas Iya. juga kayak gitu. Nah, cuman gue pengen dapat perspektif dari lo sebagai orang yang memproduksi film gitu kan. Iya, iya. Oke. Ya itu sih kembali ke konsep ceritanya gitu. Oke. Karena nggak bisa kayak pokoknya nggak boleh pakai disabilitas atau pokoknya aktornya harus disabilitas. Tapi kita harus melihat konteks filmnya. Kayak misalnya anggaplah film kayak Recto Verso tadi. Itu Ya. kan ceritanya kan aktornya itu tuh intelektual apa tadi? Disabilitas. Disabilitas yang dia tuh cenderung marah gitu. Ya. Nah, kalau dia cari orang yang begitu terus disuruh main, terus misalnya dia nggak suka take 2-3 kali, 4 kali diarahkan ke akhirnya dia marah bikin rusuh syuting, Ya, ya siapa juga yang berani mengambil Betul. resiko Ada itu gitu. resiko itu Ada gitu ya. resiko gitu. Tapi kalau misalnya anggaplah kayak orang bisu atau orang tuli atau orang buta gitu. Disabilitas itu menurutku masih sangat masuk akal untuk menggunakan orang dengan disabilitas beneran gitu. Karena biasanya disabilitas ini tuh masih komunikasi kan masih mudah gitu kan. Kita masih bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dan segala macam gitu. Gitu sih. Jadi tergantung nanti konteks ceritanya gitu. Tapi lo ada bayangan nggak kira-kira gue kalau mau nyari aktor dengan disabilitas atau aktris dengan disabilitas, lo mesti kemana? Lo punya bayangan nggak sih? Enggak sih. Nggak ada bayangan. Nggak tahu sih kebayangan harus kemana gitu. Kayak paling mencoba itu sih kali, kayak mungkin antara satu disabilitas yang mirip-mirip kan ada komunikasinya kali ya. Paling itu sih, misalnya kalau gua butuh orang buta paling ngabarin terus Paling kayak nelpon gue gitu nelpon kan. kayak ayo dengan temen lo gitu. ayo casting, lu Ayo casting, teman-teman yang lain ada nggak yang berminat casting, paling gitu sih. Kayak karena kayak harus ngubungin siapa yang punya kontak-kontak orang ini juga kayaknya di Indonesia belum udah terjalin apa belum, nggak sih yang kayak Sebenarnya gitu-gitu? ada sih organisasi. Kalau organisasi ada ya sebenarnya, organisasi disabilitas. Jadi lo mau organisasi tunanetra, yang tuli, yang yang tunadaksa, pengguna kursi roda, atau yang autistik, intelektual, itu sebenarnya organisasinya udah ada sih. Kalau lo browsing itu pasti keluar lah nama-nama organisasi itu. Nah, cuman memang kadang-kadang karena organisasinya tidak terlalu ada beberapa organisasi yang tidak termaintain dengan baik. Jadi kadang-kadang lo kayak kontak personnya kayak gitu-gitunya tuh suka nggak update gitu loh. Tapi kalau cari di Instagram, lo cari di Facebook udah mulai banyak yang bermunculan, dan setahu gue juga ada sih sudah mulai banyak teman-teman yang masuk ke dunia peran ya, mostly sih teater yang gue tahu. Nah, teater, terus kalau yang teman-teman tuli itu banyak yang pantomim gitu, yang kayak gitu-gitu. Itu udah banyak. Tapi gue sendiri jujur aja gue belum pernah ketemu selain Surya, mungkin Surya Sahetapi, anaknya Raya Sahetapi. Itu kan dia tuli tuh. Oh iya. Nah, selain dia kayaknya gue belum pernah ketemu teman-teman disabilitas yang level actingnya cukup baik lah gitu ya. Gitu. Jadi mungkin average banyak gitu namanya. Jadi ya itu mungkin kalau dilebatkan ya sutradaranya yang mungkin karena kayak kalau misalnya teman-teman disabilitas ingin fokus ke acting juga, jadinya kan terbatas juga kesempatannya, karena kan tidak tiap tahun atau tidak tiap 3 bulan ada produksi film yang menggunakan talent disabilitas itu juga jadi keterbatasan juga sih untuk orang misalnya fokus belajar dan fokus bekerja di situ gitu ya. Atau mungkin filmnya sendiri bukan tentang disabilitas, tapi kebetulan aja orangnya disabilitas gitu loh. Ngerti kalau kayak misalnya film apa gitu tentang taruhlah misalnya tentang keluarga gitu ya. Tapi ya kebetulan aja ada satu anaknya yang di situ memang punya disabilitas gitu kan. Jadi bukan sebagai cerita utamanya, tapi happens to be a person with disabilities yang ini aja, yang ya udah daily life aja gitu. Dulu tuh gue pernah nonton kalau nggak salah tuh, itu judulnya apa ya? Kacamata Gelas atau apa gitu. Itu yang main tuh Sally Marcelina. Beneran? Apa? Nah, Sally Marcelina ini adiknya buta. Adiknya ini buta. Nah, si Sally Marcelina dia jadi dia memerankan orang buta gitu. Tapi ceritanya dia tuh tentang anak muda yang rebel. Jadi tidak ada, maksudnya
soal butanya ini tidak dikupas dan bukan menjadi dikupas dari konflik utama gitu betul, ya. Betul. Tapi anak muda yang rebel aja yang dia seks bebas, terus akhirnya dia hamil di luar nikah, terus dia dia ngelawan ke orang tuanya, kakaknya juga akhirnya mencoba untuk ngebujuk dia gitu loh untuk jadi untuk akur sama orang tuanya karena ada keirian di orang tuanya. Gue lupa sih detail ininya. Ada satu film juga yang sudah, walaupun dia nggak tahu ya, kayaknya aktor benerannya itu tidak disabilitas, tapi disabilitas di situ tidak menjadi plot utama dan filmnya booming banget. Pengabdi Setan. Oh iya, bener. Iya kan? Bener. Si Bondi apa siapa si namanya Bondi, itu? Ya, bener, Bondi bener. Itu kan dia berarti itu tuli ya? Iya. Tuli. Ya kayak gitu tuh. Maksud gue artinya mungkin dibuka, artinya kalau misalnya sutradara di Indonesia juga mau membuka kesempatan gitu kan buat teman-teman disabilitas untuk bisa berperan, tapi nggak harus cerita ini cerita disabilitas yang dikupas gitu. Nah, satu hal lagi juga yang gue pengen nanya, gue tuh pernah diajak main web series, gitu ya, tapi tidak laku, makanya saya tidak terkenal sampai sekarang. Web series apa? Julid-julid tetangga. Julid-julid tetangga. Ada di YouTube? Kayaknya nggak ada. Dulu di Maxstream. Oh, di Maxstream. Di Maxstream. Gue kan dulu ikut Stand Up Battle Indonesia. Oke. Nah, Stand Up Battle Indonesia ini talentnya dibikinin series gitu. Nah, gue waktu itu jadi hansip yang tunanetra. Emang kurang lucu ajar. Banget sih. Lucu sih. Hansip yang tugasnya menjaga keamanan tunanetra. Nah, itu tuh ada adegan di mana gue harus jatuh gitu ya. Intinya gue harus jatuh lah. Nah, tapi waktu itu gue nolak gitu. Gue bilang intinya kan gue bawa barang itu tuh harus jatuh gitu ya. Nah, tapi guanya juga harus jatuh. Nah, waktu itu gue nolak tuh untuk jatuh, tapi gue bilang udah coba aja nabrak tiang aja gue bilang gitu. Karena gini, gue bukan melihat ya, gue nggak bisa ngelihat. Tapi gue menganalogikannya waktu itu adalah jalannya tuh rata dan gue dengan tongkat gue bisa scan kemana-mana gitu ya. Nah, jadi gue merasa kayaknya nggak perlu jatuh deh. Tapi kalau nabrak tiang atau nabrak pohon itu lebih memungkinkan. Nah, posisi gue sebagai aktor ke sutradara menyampaikan seperti itu sebenarnya ini nggak sih, wajar nggak sih? Untuk menyampaikan wajar, tapi memutuskan bagaimana akhirnya tetap itu hak sutradara gitu. Jadi kayak memang biasanya aktor bisa menyampaikan opininya gitu. Kayaknya gini deh, gini. Nah, sutradaranya mau mendengar atau tidak itu adalah memang haknya sutradara gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa diskusinya oke dan akhirnya berubah pemikiran terus diubah ya bisa aja. Tapi kalau dia pun merasa enggak, pokoknya ikutin aja, itu sah-sah aja karena memang pucuk pimpinannya, kapten syutingan memang sutradara gitu sih. Ya. Oke. Nah, ya mungkin ini juga jadi consideran juga buat teman-teman gitu ya, ketika nanti ada teman-teman dengan disabilitas atau siapapun yang nonton channel gua, lo mau jadi aktor, mau belajar seni peran, nah tetap nurut sama sutradara. Sutradara gitu. Tapi lo sendiri enjoy nggak sih sebagai seorang sutradara? Sejauh ini sih walaupun bukan passion gitu ya, bukan yang kayak dari lahir terus umur segini pokoknya aku akan jadi sutradara. Lo kepikiran kapan sih jadi sutradara? Karena gue kenalin dari dulu lo stand up sih. Ketika Ernest dan Raditya Dika jadi sutradara, gitu. Stand up comedian bisa jadi sutradara. Itu kayaknya pekerjaanku selanjutnya gitu. Lebih ke ngikutin senior aja sih. Ngeri-ngeri Sedap tuh film keberapa? Kedua ya. Yang pertama itu? Yang pertama Ghostwriter. Oh, yang Ghostwriter. Ghostwriter gue nggak nonton. Film kedua. Ngeri Sedap gue nonton. Di Netflix ada sih Ghostwriter. Oke, nanti gitu. gue cek lagi kalau Ghostwriter. Tapi itu ya dari Ernest, dari Radit akhirnya lo terinspirasi. Kalau nulisnya sendiri, sutradara tuh nulis juga nggak sih? Kalau aku nulis, aku bahkan basicnya kan pertama kali ke industri film adalah kan jadi penulis skenario dulu, nggak langsung jadi sutradara. Penulis skenario dulu 2015. Karena memang ketika masuk stand up 2011, 2013 kan masuk TV. Terus aku sadar
kayaknya banyak yang lebih lucu dan lebih laku deh gitu. Oke. Kalau adu-aduan lucu kayaknya aku kalah deh. Tapi sebelum stand up aku sudah suka menulis. SMP SMA tuh suka bikin cerpen, bikin puisi gitu. Nah, waktu itu aku berpikir sekarang aku paham nih teori komedi. Terus aku punya ketertarikan nulis, bisa nulis. Nah, ini kalau di-combine menjadi penulis skenario komedi, pekerjaan yang menarik. Dan waktu itu Raditya Dika bilang bahwa itu tuh sangat-sangat sedikit pelakunya di Indonesia. Penulis skenario yang spesifik di komedi. Sangat sedikit. Jadi kalau mau masuk itu relatif mudah gitu. Ya sekarang juga kalau nggak salah yang lagi booming nih di antara teman-teman komik itu adalah komedi konsultan ya. Komedi konsultan. Itu juga sesuatu yang baru juga ya. Nah, akhirnya 2016 sebelumnya Ernest nanya, setelah jadi penulis skenario apa selanjutnya tujuanmu? Mau jadi sutradara, berminat nggak? Berminat. Nah, cara masuk menjadi sutradara itu caranya banyak, tapi aku arahkan melalui komedi konsultan. Jadi komedi konsultan ini kerjanya sebenarnya teman diskusi sutradara untuk adegan-adegan komedi. Kerjanya duduk di samping director, di monitor. Jadi sebenarnya momen itu tuh yang aku lakukan untuk belajar menjadi sutradara. Karena aku ngeliatin sutradara ini, oh gini kerjanya, oh ngapain sih dia, oh kesini, oh ini yang dipikirkan, ini yang dilakukan gitu. Jadi sebenarnya yang bikin aku jadi sutradara bukan karena penulis skenario, tapi karena komedi konsultan. Berarti kalau gue tanya sutradara modal dasarnya apa? Storytelling ya. Makanya lebih banyak sutradara yang lebih mengerti menulis daripada teknis kamera, daripada teknis. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau gue pikir justru malah kebalik, malah gue pikir teknis kameranya dia yang lebih dominan. Enggak ya? Banyakan sutradara tuh dia lebih jago bercerita daripada jago milih angle. Gitu, milih lighting apa segala macam gitu. Karena kan apapun ceritanya, film kan tentang cerita gitu, nggak tentang gambarnya bagus, dekorasinya, art directionnya bagus, nggak yang lighting kameranya, lampu-lampunya bagus, enggak. Memang ceritanya bagus apa enggak. Berarti makin banyak dia terekspos dengan apa yang dia inginkan, itu lebih baik juga buat dia. Ketika dia misalnya mau bikin, kayak lo tadi kan, namanya lo mau bikin film, dapat inspirasi dari sini mungkin itu akan lebih baik buat sutradara juga ya. Iya, dan kenapa banyak stand up comedian menjadi sineas, orang-orang di film ya, karena memang kita kan juga storyteller kan. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika kita sudah punya basic storyteller, paham basic-basicnya, begitu ke film sebenarnya ganti medium aja. Teknik storytellingnya udah punya gitu. Sip. Gitu. Ben, gue tahu lo sibuk banget. Thank you banget. Thank you. Teman-teman komen di bawah kalau entah lo mau jadi aktor. Tapi jangan telepon gue ya. Nggak tahu juga lo bisa jadi apa kagak. Cari casting sendiri aja pokoknya ya. Komen nggak apa-apa di bawah. Iya. Tekan like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka, dan gue akan kembali lagi dengan video yang berikutnya. Dadah, thank you. Bye. Oke, thank you. Gue yang thank you banget.